Halo Sobat Komunikasi, apa kabar? Wah, kita udah di part 3 aja nih. Tapi jangan khawatir teman-teman, masih ada part-part banyak yang nanti kita akan bantu teman-teman memahami tentang teori komunikasi massa. Nah, di part 1 kemarin aku udah jelasin definisi dasarnya, dan yang kedua aku jelasin 8 elemen komunikasi, dan yang ketiga sekarang ini aku akan jelasin kenapa teori itu berkembang. Tapi ya teman-teman, teori komunikasi massa itu memiliki karakteristik. Kepo nggak sih karakteristik komunikasi massa? Dikutip langsung dari bukunya Stanley Baran yang berjudul Introduction to Mass Communication. Yang pertama, there is no one mass communication theory. Artinya tidak ada teori komunikasi yang tunggal. Karena teori menjelaskan bagaimana kita memberi makna pada simbol-simbol budaya dan bagaimana simbol-simbol ini memengaruhi perilaku kita. Nah, teori ini bersifat individual yang dipilih seseorang untuk dilakukan dengan media. Nah, yang kedua, mass communication theories are often borrowed from other fields of social science. Artinya, banyak teori komunikasi massa yang digunakan oleh ilmu sosial lain. Nantinya komunikasi massa ini akan membantu menjawab persoalan-persoalan seperti bagaimana media nanti memengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, mass communication is a human construction. Teori itu bukan muncul langsung dari langit, tapi malah hasil dari pemikiran-pemikiran manusia. Hebat banget gak sih para ilmuwan yang udah menyajikan beberapa teori dan membantu kita memahami dengan fenomena-fenomena yang ada sekarang ini. Nah, yang terakhir nih, mass communication theories are dynamic. Artinya, teori komunikasi massa bersifat dinamis. Jelas banget teman-teman, karena teknologi itu berubah mengikuti perkembangan zaman. Dinamis ini menggambarkan sebuah keadaan atau sistem yang terus bergerak, berubah, dan berkembang seiring waktu. Jadi di teori komunikasi massa ini sistemnya itu terbuka dan dia mampu segera beradaptasi dengan keadaan. Nah, di teori komunikasi massa nih ya teman-teman memiliki 3 alasan utama kenapa dia terbuka dan berkembang. Berikut alasannya. Yang pertama, dikatakan bahwa perkembangan teknologi mengubah cara komunikasi massa berlangsung sehingga teori-teori lama perlu ditinjau ulang atau disesuaikan. Berarti secara cepat komunikasi massa, media massa itu akan menyesuaikan dan nanti teorinya pun juga menyesuaikan. Dan yang kedua, teknologi baru perlu diatur secara objektif dan ilmiah, terutama dalam sistem demokrasi yang menuntut kebijakan berbasis bukti. Yang ketiga nih, setiap media perlu dievaluasi dalam konteks demokrasi dan pluralisme budaya untuk memastikan media tersebut mendukung nilai-nilai tersebut, bukan justru menghambatnya. Seperti itu. Nah, aku mau kasih contoh ke teman-teman semua, karena memang teknologi itu berkembang nih. Kampusku nih ya memberikan 2 akses perpustakaan online dan offline. Ketika mahasiswa membutuhkan buku fisik, perpustakaan menyediakan secara langsung bukunya, dan jika buku yang dipinjam habis, kita bisa sebagai mahasiswa mengaksesnya secara online. Nah, itu tadi teman-teman karakteristik dari komunikasi massa. Nah, setelah ini nih ke part-part selanjutnya, aku akan mengenali teman-teman 4 teori klasik komunikasi massa. Yang pertama ada bullet theory atau teori jarum suntik, dan yang kedua uses and gratification theory, nanti ada di part 5. Lalu ada agenda setting, dan yang terakhir nanti ada cultivation theory. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari part 1 sampai part 3. Untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan komen dan nanti akan aku jawab satu persatu. Sekian dari aku, terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.